Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada saat ini kita berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita keutamaannya sangat besar. Beliau bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah ada satu kaum atau sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, di masjid, lalu mereka membaca kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saling mengajarkan kitab Allah tersebut, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman batin. Dan mereka akan diliputi dengan kasih sayang Allah. Dan para malaikat pun meliputi mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Jadi ini luar biasa. Kalau kita datang ke masjid untuk mendengar, menyimak dengan baik penyampaian ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kata beliau, kita akan meraih 4 hal yang Allah akan berikan kepada kita. Yang pertama, as-sakinah, ketentraman batin. Karena belajar ilmu Al-Quran dan hadis itu termasuk zikir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tentram. Hati kita akan menjadi tenang. Tapi kita harus perhatikan. Jangan kita sibuk ngobrol sendiri, jangan kita main HP, jangan kita tidur. Perhatikan dengan baik. Ketika ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW disampaikan, perhatikan dengan baik. Maka Allah akan memberikan di hati kita as-sakinah, ketentraman batin. Yang kedua, Allah akan curahkan rahmatnya, kasih sayangnya. Jadi, kalau kita ingin disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering-seringlah menghadiri majelis ilmu agama. Yang ketiga, malaikat akan meliputi mereka. Dalam hadis yang lain disebutkan kedatangan malaikat untuk memohonkan ampun bagi mereka. Bahkan juga disebut dalam hadis yang lain, "Innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna." Sesungguhnya malaikat menghamparkan sayapnya bagi orang yang mempelajari ilmu agama, karena malaikat menyukai amalan yang dia kerjakan. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Allah puji kita yang hadir ke majelis ilmu di depan para malaikat yang terbaik, malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para malaikat tersebut
juga mendoakan kebaikan dan memohonkan ampun untuk kita. Jadi ini suatu anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya kegiatan seperti ini harus dirutinkan. Minimalnya sepekan sekali. Kalau bisa lebih bagus lagi. Minimalnya sepekan sekali harus ada kegiatan majelis ilmu. Untuk umum, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk anak-anak mesti ada lagi sendiri. Terutama belajar membaca Al-Quran dan makna-makna Al-Quran bagi anak-anak kita itu sangat penting. Itu harus dilakukan setiap hari. Bapak Ibu, setiap hari perhatikan anaknya, ajarkan dia baca Al-Quran, ajarkan dia bagaimana sholat, bagaimana berwudu, bagaimana berakhlak mulia. Perintahkan dia untuk hadir ke masjid untuk sholat 5 waktu dan untuk belajar di masjid, belajar Al-Quran dan belajar adab-adab sebagai seorang muslim. Ini kewajiban kita sebagai orang tua setiap hari. Agar anak-anak kita juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud menjaga anak kita, keluarga kita dari api neraka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya jemaah sekalian menjaga keluarga kita dari api neraka? Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, caranya adalah addibuhum allimuhum. Ajarkan kepada mereka adab yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan berikan kepada mereka pendidikan ilmu agama. Itu yang dimaksud menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan itu kewajiban terbesar kita sebagai orang tua terhadap anak. Jangan kita mengira kewajiban terbesar kita hanya ngasih makan mereka. Hanya memperhatikan pakaian mereka, kesehatan mereka. Betul, itu kewajiban kita sebagai orang tua. Tapi kewajiban terbesar adalah pendidikan agama. Pendidikan akhlak yang mulia. Ajarkan kepada mereka iman yang benar, akidah yang benar. Ajarkan kepada mereka ibadah yang benar, yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ajarkan kepada mereka akhlak mulia serta adab-adab yang baik. Itu yang dimaksud menjaga keluarga kita dari api neraka. Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Jadi fungsikan masjid ini sebagai pusat pendidikan. Maka kita harus bersyukur. Adanya majelis-majelis seperti ini menunjukkan Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Ini suatu tanda kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan anugerahkan kepadanya pemahaman ilmu agama. Kalau Allah berikan kepadanya harta kekayaan, belum tentu Allah menghendaki kebaikan untuknya. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, yang Allah berikan kepadanya adalah pemahaman terhadap ilmu agama. Dan pemahaman itu nggak bisa datang langsung, harus dipelajari. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Maka semoga kedatangan kita di majelis ilmu ini maupun majelis-majelis ilmu yang lain menjadi penyebab Allah mudahkan kita untuk masuk surga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah.
Marilah kita renungkan beberapa ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andaikan penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka sungguh benar-benar kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan, mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau bertakwa kepada Allah, maka kami azab mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman terhadap kedatangan azab kami di waktu malam dalam keadaan mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Dan apakah penduduk negeri itu merasa aman terhadap kedatangan azab kami di siang hari dalam keadaan mereka sedang bermain, mereka sedang lalai? Afa amina ahlul qura. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, maka orang-orang yang merasa aman dari azab Allah tersebut adalah orang-orang yang merugi. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Wala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Dan tidaklah orang yang merasa aman terhadap makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ini jamaah sekalian, beberapa ayat dalam Al-Quran. Marilah kita pelajari, kita perhatikan dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita bagaimana suatu negeri itu berjaya, bagaimana suatu kampung itu makmur, dan rezeki mereka datang secara melimpah, penuh dengan keberkahan. Bahkan meskipun usaha mereka tidak banyak, tapi Allah berikan rezeki yang melimpah. Kenapa? Karena mereka beriman dan bertakwa. Sebagaimana Nabi SAW juga mengabarkan kepada kita, walau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu thair taqdu khimasa wa taruhu bitana. Andai kamu bertawakal, bergantung hatimu kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan kepadamu rezeki seperti Allah memberikan kepada seekor burung. Seekor burung kecil pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Makna yang terkandung dalam hadis ini adalah bisa jadi seseorang itu hanya berusaha sedikit, tapi disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan kepadanya hasil yang melimpah. Dan sebaliknya, ada orang yang sudah berusaha mati-matian sampai melupakan kewajibannya kepada Allah, tapi hasilnya begitu-begitu saja. Allah tidak memberikan kepadanya hasil yang melimpah. Meskipun kelihatannya hasilnya melimpah pun tidak berkah baginya. Lihat ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau mereka beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Bukan hanya rezeki yang Allah berikan, tapi keberkahannya. Kalau Allah berkahi jamaah sekalian,
meskipun kelihatannya sedikit, tapi cukup dan bermanfaat bagi kita. Sebaliknya, rezeki yang Allah tidak berkahi, kelihatannya banyak, tapi orangnya nggak pernah merasa cukup, selalu merasa kekurangan, dan kurang manfaat bagi dia. Punya uang banyak, tiba-tiba kena stroke. Habis uangnya untuk berobat. Dia nggak bisa menikmati, nggak bisa makan-makan enak. Kata dokter nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Uang banyaknya nggak bermanfaat, nggak berkah baginya. Dan yang paling berbahaya jemaah sekalian, punya uang banyak, tapi dihabiskan untuk bermaksiat. Untuk pergi ke klub malam, untuk pergi ke tempat-tempat maksiat. Maka hartanya tidak berkah baginya. Oleh karenanya jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, tidak pernah minta kekayaan. Padahal, kalau Nabi SAW mau berdoa kepada Allah untuk minta kekayaan, bahkan minta menjadi orang yang paling kaya, mudah saja beliau lakukan. Dan pasti Allah kabulkan. Karena yang meminta adalah kekasih Allah, orang yang paling Allah cintai. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, memang sengaja tidak minta kekayaan. Beliau tidak pernah berdoa, ya Allah jadikan aku orang kaya, atau jadikan aku orang yang paling kaya. Tidak. Tapi beliau berdoa, minta kecukupan. Meskipun sedikit, tapi cukup. Di antara doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian, dan kecukupan. Lihat jemaah sekalian, dari 4 permintaan Nabi Muhammad SAW, 3 untuk akhirat, hanya 1 untuk dunia. Yang pertama hidayah untuk akhirat, yang kedua ketakwaan untuk akhirat, yang ketiga kesucian dari dosa-dosa untuk akhirat, baru yang keempat untuk dunia. Yang beliau minta hanyalah kecukupan. Artinya meskipun sedikit, tapi Allah berikan kecukupan. Dan Allah berikan qanaah di dalam hati, sehingga hati kita nggak gelisah. Jemaah sekalian, kalau kita lihat kehidupan Nabi SAW, barangkali kehidupan beliau kalau terjadi pada kita, maka hati kita gelisah, hati kita nggak gembira, hati kita menderita. Pernah di rumah Nabi SAW 2 bulan lamanya tidak ada makanan yang dimasak. Di dapur Nabi SAW tidak ada api untuk memasak makanan. Apa yang beliau makan dan keluarga beliau? Hanya korma dan air putih. Sampai Nabi Muhammad SAW wafat, meninggalkan hutang. Beliau berhutang untuk apa? Untuk membeli makanan bagi keluarga beliau. Tapi ingat, hutang Nabi SAW disertai jaminan. Ada baju besi beliau sebagai jaminan. Baju besi yang biasa digunakan untuk perang. Itu diberi jaminan untuk berhutang. Sehingga kalau kita misalkan nggak mampu bayar, maka jaminan itulah sebagai pembayarannya. Nabi Muhammad SAW sangat khawatir kalau punya hutang. Karena hutang itu jamaah sekalian, kalau kita nggak selesaikan di dunia, maka kita akan disuruh membayar di akhirat. Bayar dengan apa di akhirat? Dengan amal soleh kita. Sehingga bisa jadi ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, haji, umroh, tapi di akhirat kelak dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Kenapa? Pahalanya digunakan bayar hutang, diberikan kepada orang yang dia zolimi. Dia sudah pinjam uang tapi dia nggak mau bayar. Kalau nggak cukup gimana? Hutangnya terlampau banyak, amalannya sedikit. Maka dibalik, dosa orang yang dizolimi, orang yang ngasih pinjaman kepadanya, dosa dia ditimpakan kepada orang yang minjam, orang yang berhutang yang nggak mau bayar.
sehingga dia menjadi orang yang merugi meskipun di dunia dia rajin ibadah. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya sampai hutangnya dibayar. Artinya dia nggak bisa masuk surga kalau hutangnya belum dibayar, meskipun dia mati syahid. Orang yang mati syahid pun tertahan, nggak bisa masuk surga gara-gara punya hutang. Maka Nabi SAW ketika berhutang tidak ada masalah. Kenapa? Beliau punya jaminan. Andai beliau tidak mampu membayar, jaminannya sebagai pembayaran. Maka sampai beliau wafat, beliau masih punya hutang. Dengan adanya jaminan, untuk apa beliau berhutang jamaah sekalian? Untuk membeli makanan bagi keluarga beliau. Tidak seperti sebagian orang, berhutang untuk apa? Untuk beli mobil yang lebih bagus, beli motor yang lebih bagus, untuk punya rumah yang lebih bagus. Enggak seperti itu. Yang beliau beli ketika berhutang kebutuhan pokok, yaitu makanan. Jadi beliau tidak meminjam uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak. Karena pertanggungjawaban terhadap hutang itu sangat berat. Apalagi kalau seseorang sengaja nggak mau bayar. Jadi begitulah kehidupan Nabi SAW. Tapi jamaah sekalian, bagi beliau itu bukan masalah. Itu bukan masalah. Sehingga suatu hari Nabi SAW terbangun dari tidur dan di tubuh beliau nampak bekas-bekas tikar kasar yang beliau gunakan. Jadi ketika beliau bangun, tercetak di tubuh beliau tikar kasar yang beliau gunakan. Para sahabat yang melihat itu sampai menangis, melihat kondisi hidup Nabi SAW. Maka mereka mencoba untuk menawarkan kasur yang empuk. Apa jawab Nabi SAW? Mali wa malid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Maksudnya, sudahlah, kalian gak usah khawatir. Bagiku ini gak penting. Ini bukan suatu masalah. Kalau kita menganggap itu masalah hidup kita, tidur cuma beralaskan tikar. Tapi bagi Nabi SAW itu bukan masalah. Kenapa? Kata beliau, tidaklah aku di dunia ini kecuali hanya seperti seorang musafir yang mampir sejenak di bawah sebuah pohon, beristirahat sebentar, kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Itulah jemaah sekalian, perumpamaan kehidupan kita di dunia. Hanya sebentar. Sesulit apapun hidup kita, hanya sebentar. Jangan sampai hidup kita sulit setelah mati. Itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Kalau kesulitan yang kita hadapi di dunia ini hanya sebentar saja, tidaklah lama. Sehingga Nabi SAW juga berpesan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti seorang musafir. Dunia ini jemaah sekalian bukan kampung kita. Tanah Minang ini bukan kampung kita. Kita semuanya ini pendatang. Di mana kampung kita? Di tempat di mana ayah kita Adam berasal. Dari mana beliau berasal? Dari surga. Itulah kampung halaman kita yang sebenarnya. Kita semuanya adalah musafir, orang asing yang harus selalu bersiap untuk kembali ke kampung halaman. Sayangnya banyak orang yang tersesat jalan sehingga dia tidak pernah kembali ke kampung halaman. Dia tersesat menuju kepada neraka. Maka jadilah orang asing, jadilah musafir. Pandanglah dunia ini rendah. Pandanglah dunia ini sepele. Pandang juga masalah-masalah hidup kita di dunia ini bukan masalah besar. Masalah besar itu adalah masalah kehidupan kita di akhirat yang kita buat sekarang. Contoh, nggak sholat itu masalah besar. Nggak berjilbab itu masalah besar. Nggak mau hadir di majelis ilmu itu masalah besar. Tidak beriman kepada Allah dengan benar, tidak bertakwa kepada Allah, itu masalah besar.
Jangan kita anggap masalah dunia itu masalah terbesar dalam hidup kita. Betul, itu masalah. Tapi masalah terbesar dalam hidup kita adalah bagaimana nasib kita di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Lihat syaratnya apa? Beriman dan bertakwa. Apa maknanya beriman, jamaah sekalian? Beriman itu artinya kita mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Pertanyaannya, apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Seluruh ajaran Islam, terutama rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Kenapa ini disebut rukun iman? Karena ini bagian keimanan yang paling penting. Tapi cakupan keimanan adalah seluruh ajaran Islam, wajib kita imani. Dan yang paling utama adalah rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya beriman kepada Allah? Kita beriman terhadap la ilaha illallah. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Kalau kita lihat di jalan, bisa membuat orang terpeleset karena licin, kita hilangkan. Kita hilangkan licin itu. Atau ada batu-batu, kita hilangkan. Ada ranting, kita hilangkan. Itu bagian dari keimanan. Dan malu, kata Nabi SAW, merupakan satu cabang keimanan. Artinya, iman itu mencakup seluruh ajaran Islam. Tapi yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Inilah pokok keimanan. Apa yang terkandung dalam la ilaha illallah? Agar kita memiliki pokok keimanan, harus kita pahami. Di dalamnya ada 2 rukun. Rukun yang pertama disebut an-nafyu, penafikan. Yang terdapat di dalam la ilaha. Artinya adalah kita ingkari, kita salahkan, kita benci, dan kita jauhi semua peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah. Artinya, kita imani hanya Allah yang berhak disembah. Oleh karenanya, tafsir la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pokok keimanan. Lalu, bagaimana caranya kita bertakwa kepada Allah? Caranya mudah. Cukup kita ikuti hamba yang paling bertakwa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kita jalankan perintah-perintah Allah dan kita jauhi larangan Allah sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat takwa. Kita jalankan apa yang Allah perintahkan, kita jauhi apa yang Allah larang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, adat harus bersandi kepada syarak. Syarak bersandi kepada kitabullah. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan malah dibalik. Kitab Allah disuruh mengikuti adat, syarak disuruh mengikuti adat. Harus adat yang mengikuti syariat, yang mengikuti kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadikan prinsip hidup kita. Apabila ada satu adat atau tradisi atau warisan budaya turun-temurun yang tidak sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu salah.
Jadikan prinsip hidup kita. Kalau ada ajaran, siapapun yang berkata, siapapun yang ngomong, meskipun dilakukan oleh mayoritas orang, kalau bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka itu salah. Karena adat harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan malah dibalik. Dan Imam Syafi'i rahimahullah seringkali berpesan tentang ini. Beliau pernah berkata, "Idza khalafa qawli qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadribu biqauli urdal haid." Seandainya ada ucapanku bertentangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan ucapanku ke balik tembok. Artinya ucapanku maupun ucapan siapapun tidak lagi berarti kalau bertentangan dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka hanya satu jalannya, kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama jamaah sekalian, beliau sangat menekankan kepada kita untuk menjaga solat 5 waktu. Dan Allah sendiri mengingatkan kita saat kita ditimpa musibah, solat itu menjadi lebih penting. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan sampai kita sudah ditimpa musibah, tapi belum mau menjaga solat 5 waktu. Ingat, di hari kiamat kelak, yang pertama akan diadili adalah solat kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah solatuhu. Idza solahat, solaha sairu amalihi. Wa idza fasadat, fasada sairu amalihi." Amalan yang pertama yang akan diadili, dihisab kelak di hari kiamat adalah solat. Apabila baik solat seseorang, seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Apabila buruk solat seseorang, maka seluruh amalannya akan ikut menjadi buruk. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau seseorang itu menjaga solat dengan baik, maka Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu hidayah, sehingga dia bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang lain. Tapi kalau dia tidak menjaga solat dengan baik, maka Allah tidak bukakan untuknya pintu-pintu hidayah, sehingga amal-amalnya pun yang lainnya menjadi rusak. Namun Bapak Ibu sekalian, pokok utama ajaran Nabi SAW kembali kepada La ilaha illallah. Mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Karena kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Allah itu salah. Kemudian Allah ingatkan kita, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi penduduk negeri-negeri itu mendustakan. Mereka tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa, maka kami azab mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah mengabarkan kepada kita, datangnya musibah dan malapetaka bisa jadi sebagai azab, namun bisa juga sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Bisa jadi sebagai azab, sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Dan bagi orang-orang beriman, sebenarnya itu adalah kasih sayang Allah. Karena Allah berikan hukuman, timpakan musibah untuk mengingatkan kita. Sebagaimana di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah timpakan kepada mereka hukuman atas sebagian dosa mereka, bukan semuanya, baru sebagian. Kenapa? La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat. Menunjukkan Allah sayang kepada kita, agar kita selalu bertobat kepada Allah. Karena siapa di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa? Kita semua adalah pendosa. Nabi SAW mengingatkan kita, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertobat. Adapun jamaah sekalian, orang yang berbuat dosa dan hidupnya aman-aman saja, nggak pernah ditimpa musibah,
Ini justru lebih berbahaya. Perhatikan ayat berikutnya. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman terhadap kedatangan azab kami di waktu malam dalam keadaan mereka sedang tidur? Artinya jemaah sekalian, azab bisa datang tiba-tiba dan membinasakan mereka. Mereka hidup dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, nggak pernah dapat musibah. Tapi begitu datang musibah, langsung dihabisi. Nggak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman terhadap kedatangan azab kami di waktu siang dalam keadaan mereka sedang bermain-main, mereka sedang lalai, mereka sedang tidak ingat Allah, tiba-tiba datang azab, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman terhadap makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Apa artinya jemaah sekalian makar Allah? Makar Allah itu artinya adalah istidraj. Apa itu istidraj? Azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Jadi ada orang suka berbuat dosa, tapi justru Allah berikan kepadanya berbagai macam kenikmatan dunia. Hidupnya bergelimang maksiat, jarang sholat, suka minum khamar, suka judi, suka makan riba, suka menggibahi orang. Tapi Allah berikan kepada tubuhnya kesehatan. Nggak pernah sakit atau jarang sakit. Allah berikan kepadanya rezeki yang cukup. Rumah ada, makanan ada, pekerjaan ada. Tapi dia terus berbuat maksiat. Maka jemaah sekalian, itulah yang namanya istidraj. Azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Apanya yang diazab? Yang diazab adalah hatinya. Allah jadikan hatinya semakin jauh dari Allah. Tetapi orang yang ditimpakan musibah, kemudian hatinya mengingat Allah, lalu dia ingat dosa-dosanya, dia bertobat kepada Allah, justru itu adalah kenikmatan. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidrajun." Kalau kamu lihat Allah menganugerahkan kepada seorang hamba berbagai macam nikmat dunia yang disenangi oleh hamba itu, tapi si hamba terus-menerus bergelimang maksiat, maka itu hanyalah istidraj. Itu bukan nikmat. Itu sebenarnya hukuman dari Allah tanpa dia sadari. Sehingga dia terus-menerus berbuat maksiat. Sampai datang suatu hari, dia dibinasakan oleh Allah. Saat itu dia mau bertobat, tapi sudah terlambat. Malaikat maut sudah datang. Nabi SAW membaca ayat, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Tatkala mereka melupakan pengajaran-pengajaran Allah yang telah diingatkan kepada mereka, mereka tinggalkan ajaran-ajaran Allah, maka kata Allah, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan dunia dari segala arah. Lihat jemaah sekalian, Allah kabarkan dalam Al-Quran, tatkala mereka lupakan ajaran Allah, kata Allah, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan dunia dari segala arah. Sampai apabila mereka telah sangat bergembira, menyombongkan diri, maka kami azab mereka secara tiba-tiba. Mereka pun berputus asa karena sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Jadi, musibah yang Allah timpakan kepada kita, dan Allah masih kasih kesempatan hidup untuk bertobat, itu adalah tanda Allah cinta kepada kita. Dan ingat jemaah sekalian, kalau kita belum mau bertobat juga, Allah maha mampu mendatangkan musibah yang jauh lebih besar. Maka ambillah pelajaran dari musibah yang menimpa diri kita atau menimpa orang lain. Sekali lagi jemaah sekalian, kita semua pendosa. Tidak ada yang bukan pendosa kecuali para nabi dan rasul. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang selalu bertobat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Jamaah sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.